kamu paham tuh. Oh nggak Iya bisa, benar Mbak memang Stella. Artinya kan di waktu-waktu krusial aja kan? nggak bisa. Ya kan Iya, gini, Nggak bisa menghadirkan begitu. Saya bela dulu Wirawiri. Memang harus diputar 2 kali 24 jam dan hari berikutnya. ya nggak bisa lah kan harus kayak misalkan contohnya kayak kasusnya Jessica atau Jessica masuk jam berapa, terus si apa namanya si korbannya itu masuk jam berapa, Jessica ngeliat-liat puter-putaran itu jam berapa, terus minum kopi jam berapa kan di situ, terus meninggalnya jam berapa kan ada di situ CCTV itu Coba kayak kamu cek. gitu. Kamu cek Iya ini yang Wirawiri ini masih ada apa enggak? Coba cek. Masih ya, masih aktif. izin izin Bang. Ada pada. Ini Silakan. kan kasus 340 yang hukumannya ancaman mati kan. Ini Ya. menyangkut nyawa seseorang. Betul atau tidak dia pelakunya supaya jangan salah menghukum orang. Jadi kalau misalnya dikasih edukasi, terus jangan jangan apa ya berasumsi-asumsi karena ini bukan di ranah asumsi lagi, udah ranah fakta kan kalau sekarang ini. Ini tergantung nyawa nyawa seseorang, hidup dan mati seseorang. Andainya salah menghukum orang, itu fatal loh akibatnya kalau kayak gitu. Jadi kayak kasus Vina kemarin, banyak itu yang demo, yang dorong-dorong dihukum mati, dihukum mati, dihukum mati. Akhirnya kena itu anak-anak muda dihukum seumur hidup. Setelah Ya. beberapa tahun barulah keluar bukti-bukti kayak gitu, mau apa? Itu anak udah terlanjur masuk di dalam. Nah, Dunia akhirat itu urusannya. itu yang kita hindari sekarang ini. Itu yang kita hindari saat ini. Benar. Kita semua ini. ya Oke. makanya begini teman-teman. Kenapa sih ada diskusi seperti ini? Ya, untuk membantu membuka peristiwa ini terang benderang. Yang pertama, kalau dia memang bersalah, ya, terbukti secara sah dan meyakinkan dia terbukti melakukan perbuatan tersebut, hukum seberat-beratnya. Hmm. Tapi kalau tidak terbukti, bebaskan. Kan begitu. Ya. Nah, kalau dia didakwa, pembuktiannya harus jelas, terang, bahkan lebih terang dari cahaya. Betul. Jangan sampai menghukum orang dalam keadaan abu-abu. Jadi ini bukan tentang subjektif perasaan kita ya. Makanya saya selalu bilang, dulu bahkan di awal-awal diskusi saya selalu bilang, kita berbelasungkawa, kita mengecam perbuatan ini. Pembunuhan satu keluarga ini tragedi. Tidak ada satu manusia pun yang membenarkan perbuatan itu. Nah, sekarang kalau kita minta pertanggungjawaban terhadap pelaku, berarti kita juga harus membuktikan bahwa orang ini memang benar. Jadi terlebih lagi ya, ini kan berdua nih. Nah, anggaplah ini ya yang terdakwa ini 2 orang. Sebelum ada putusan vonis pengadilan, ada asas presumption of justice, presumption of innocence. Praduga tak bersalah. Masih kita nolkan dulu ini. Kalau secara subjektif, mungkin ketika kita ditanya satu persatu, menurut kamu bagaimana, menurut kamu? Mungkin ada yang bilang, oh saya yakin, oh saya belum yakin, oh saya yakin. Itu subjektif. Tapi secara objektif, kita bicara hukum nih. Ya kan? Dia didudukkan sebagai seorang terdakwa di pengadilan, gunanya untuk menguji. Semua bukti-bukti dihadirkan, kemudian diuji bukti-bukti itu. Benar nggak orang ini? Jadi ini berbeda teman-teman ya, ketika misalkan waktu kasus Sambo misalkan, ya, itu sudah jelas, uji balistiknya ada, saintifiknya ada, CCTV-nya ada, tanpa harus mengejar pengakuan. Sambo itu sampai detik akhir vonis dia nggak ngaku kalau nembak, tapi dia nggak bisa membantah ketika uji balistik mengatakan ada 2 jenis peluru yang berbeda dari 2 pistol. Satu, Eliezer sudah ngaku, saya tembak memang Pak, sekitar 3 atau 5 kali. Tapi ketika uji forensik, ya, otopsi dan lain sebagainya, visum et repertum,
mengatakan lukanya lebih dari itu. Makanya hakim yakin, walaupun dia nggak ngaku, ya kan? Nah, begini juga sama di kasus ini. Dia sudah mencabut keterangannya di kepolisian. Bukan saya pembunuhnya, Pak, pembunuhnya Maniani, si Joko dan lain sebagainya disebut gitu ya. Apakah kita langsung percaya? Kan enggak juga. Apakah hakim juga percaya? Belum tentu. Tetap harus dibuktikan. Begitu teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa diskusi-diskusi ini membela terdakwa ya. Nggak ada yang kita bela di sini. Kita nggak punya kepentingan apa-apa. Lanjut Mr. Z. Oke. Ini Wirawiri kok malah. Boleh bertanya nggak Mr. Ji? Boleh Bang, silakan Bang. Ya, ini terkait kan sudah dijadikan tersangka ya si ketika di BAP akhirnya naiklah statusnya menjadi tersangka. Ketika Iya. di BAP itu LBH memang yang menentukan itu kepolisian ya atau gimana? Ya Apa tuh? biasanya kalau misalkan sudah ada tersangka nih, ditangkap lah ya. Itu untuk mempercepat proses pemeriksaan, biasanya kepolisian merujuk kepada salah satu LBH yang sudah menjadi rekanannya kepolisian. Mitra. Telepon tuh, tolong, ya bermitra gitu. Tolong nih ada tersangka nih, butuh pendampingan. Oh siap Pak. Dah masuk situ untuk mempercepat proses, mempermudah dan mempercepat proses pemeriksaan. Nah, akhirnya tanda tangan kuasa lah di situ. Tapi kalau keluarga misalkan, ini keluarga, makanya itu aku bilang tadi kita tuh harus minimal tahu hukum. Begitu ditangkap, keluarga yang proaktif. Telepon sana, telepon sini, ada punya kenalan lawyer nggak ini, saudara saya ditangkap. Nah, itu independen. Jadi, keluarga yang mencarikan kemudian didampingi. Nah, kalau yang si Ruslandi. Nah, Ruslandi ini memang LBH yang ditunjuk dari pihak kepolisian. Oke, intinya sudah ada mitra lah dari kepolisian itu. Ini saya sapa dulu nih, ada Ari Porong juga, selamat malam. Ada Raihan 26, selamat malam. Selamat malam Mr. G, Bang Mr. Blin, Bang Mile, Kak Sela, Bang Agus, Malam, Kak Bang Jita, Ari, Bang Rehan, semuanya selamat malam. Assalamualaikum. Oke, sekarang kalian dua punya waktu. Mas Rehan sama Ari Porong punya waktu, silakan. Yang mana duluan? Ari dulu ya. Oke, Ari dulu ya, silakan. Izin ya Mr. Z, Mr. Blin, semuanya. Betulnya kalau yang ditanyakan Bang Mile tadi bukannya Mr. Blin ya harus jawab. Saya tadi mau jawab sebetulnya. Jadi kalau sepengetahuan saya sih gini Bang Mile. Biasanya kan itu tadi yang udah dijelasin sama Mr. Blin. Bahwasannya kalau misalkan sebelumnya itu kan penasehat hukum ya, Mr. Blin, izin bertanya saya, Mr. Z. Kalau misalkan yang disediakan sama pihak kepolisian ya, pengacara ya kan, penasehat hukum ya. Iya. Ya, jadi kalau sepengetahuan saya, nah makanya kenapa Bang Ruslandi itu tadi dengan keterangan Ririn di sidang kemarin beliau marah, mungkin karena pada saat dia mendampingi itu memang sudah tidak diapa-apain lagi misalkan kan, tapi keterangan Ririn hanya foto itu loh kemarin itu, makanya dia marah, datang hanya foto. Nah makanya yang saya bilang sebetulnya sebelum di BAP itu kan yang namanya calon tersangka itu dengan kekerasan itu tadi yang dilakukan, kalau misalkan badan kita sudah nggak kuat lagi buat bertahan dengan penyiksaan itu tadi, itu kan harus harus ada ininya. Yaudah saya ngakuin, saya ikutin apa kemauan dari penyidik misalkan. Makanya terjadilah BAP itu. Ada persetujuan satu sama lain tuh. Intinya tersangka sudah nggak mampu lagi menahan rasa sakit itu ya. Nah pada saat
maaf ini Mr. J apa kalau misalkan terlalu vulgar ya. Gak Kalau apa-apa. mis- kalau misalkan tersangka, oke, saya udah nggak kuat, saya ikutin, ya kan. Nah, barulah pada saat menjelang mau di BAP, mungkin Bang Ruslandi baru dihadirkan, gitu loh. Terlepas dari apa namanya Ririn tadi itu ya, yang apa pengakuan Ririn kan Bang Ruslandi datang hanya foto atau apa udah itu pergi lagi dan masih dilakukan intimidasi itu kan kesaksian Ririn kemarin. Kalau nggak salah yang saya lihat ya. Jadi memang ya kalau saya sih makanya sudah saya dari kemarin di bawah aja kayaknya ya sudah inilah sudah terlalu banyak dijelaskan sama Mr. Blin. Kalau saya bicara ini saya pernah mengalami apa yang sudah ini. Makanya kadang-kadang ada yang taping, saya tanyakan, emang kalian pernah merasakan posisinya Ririn sekarang sama Pria itu seperti apa gitu? Intimidasi dan apa ya tekanan di ruangan itu kita nggak pernah tahu gitu loh. Kita nggak pernah tahu apa yang mereka rasakan gitu loh kan. Tapi sebetulnya kan ya itu tadi kayak penjelasan dari pihak polisi sebetulnya ya dari dulu juga memang kan pembelaan mereka kan seperti itu, tapi kenyataan di lapangan kan enggak gitu loh. Iya. Sebetulnya masih banyak sih analisa saya Mr. J, tapi udahlah nanti dulu lah saya ngeliat dulu. Ya, iya. Harusnya kita satu persatu nih. Tadi kan sudah apa? CCTV, oke. Handphone, oke. Ada lisa-lisa gitu kan. Kemudian bagaimana langkah-langkah Tony kan begitu. Ya. Nah, karena berkembang nih ada pertanyaan mengenai Ruslandi yang ada di berita ini, marah-marah gitu kan. Makanya kita ini lagi ya kan. Ya. Kita bicarakan lagi karena hari ini nih coba nih. Tuh, hari ini Ya, kan. dibilang bohong. Makanya yang saya bilang tadi mungkin Bang Ruslandi mungkin ini saya bilang tadi mungkin karena kan posisinya itu kan pada saat di BAP dia itu menemani si tersangka tadi ya kan Mr. Ji. Iya. Kita nggak pernah tahu gitu loh. Karena kan itu harus ada pengakuan dulu dari pihak penyidik itu. Kalau kita sudah ngaku, oke, kita udah nggak kuat nih badan. Kalau misalkan adanya intimidasi atau penyiksaan itulah gitu loh. Ya Iya. udah. Nah, mungkin juga kan saya tadi ngeliat juga proses olah TKP juga kan itu kan nggak di TKP kan Mr. Ji kan di lapangan futsal apa kalau nggak salah gitu kan. Ya bukan tidak langsung di TKP-nya. Iya, tidak langsung di TKP-nya gitu kan, di lapangan itu, di lapangan futsal apa-apa gitu. Kalau nggak saya lihat tadi gitu. Bukan olah TKP, rekonstruksi maksudnya. Oh iya, rekonstruksi, maaf rekonstruksi. Konstruksinya bukan di TKP, itu juga aneh itu kalau menurut saya. Sebetulnya yang dibahas kemarin malam sih Mr. Ji saya nyimak dari bawah. Kalau misalkan dari yang ada yang bertanya katanya masalah kasus sewa mobil 750 ribu itu udah jauh lah yang ditanyakan Bang Dante apa kalau nggak salah tadi malam itu tuh udah jauh lah. Kita bicaranya kalau masuk ke hutang piutang sebetulnya saya lebih apa ya lebih masuk ya mungkin ya dengan dari pasal juga ya dari pasal 340 itu kan pembunuhan berencana itu kan kalau ini analisa saya ya itu sebetulnya lebih masuk ke keterangan si Prio sama Ririn sih masuknya gitu loh. Itu dulu aja deh. Takut nanti kelabasan Mr. Ji. Saya tambahin Mungkin dikit boleh Mr. Mr. Ji. Ji. Ya silakan. Oh iya Warung. silakan. Warung dulu warung. Ya saya cuman mau melengkapi narasi dari itu ya, dari Mr. Blind ya kalau nggak salah, dari Mr. Blind, bahwa kita tuh di sini jangan salah paham dari setiap netizen yang ada, bahwa kita di sini bukan berpihak satu dan tersangka atau tersangka yang disebutkan tidak Ririn itu pelaku atau bukan, tidak, walaupun kami itu punya asumsi masing-masing. Tapi yang kita tekankan di sini kan prosesnya kan, yang kita khawatirkan itu proses penegakan hukumnya. Jadi bukan masalah suka dan tidak suka, hukum kan nggak bisa dibikin begitu, bener nggak Bang Zi? Tapi ini masalah prosesnya. Jadi seandainya memang Ririn itu tersangka, bukalah buktinya seterang-terangnya gitu loh. Seperti yang dibilang sama Mr. Blind tadi, misalnya ya CCTV-nya, ya WA story-nya, story chatting-nya, dan lain-lain.
Jadi kalau misalnya ada yang merasa Ririn itu tersangka, kemudian ada sebagian yang bilang Ririn itu bukan tersangka, alangkah baiknya itu dikesampingkan dulu, tapi kita satukan visi, yaitu menekan untuk membuka semua bukti seterang-terangnya. Begitu Mr. Z. Ya, Demikian. iya, iya. Saya mau nambahkan sedikit tadi soal Ruslandi ini ya. Mm-mm. Pertama, ketika ditangkap, lalu kemudian ditanya-tanya, itu belum BAP namanya. Katanya, kamu pelakunya, ngaku, itu bukan BAP, Hmm. beda. Nah, nanti sudah sampai di kantor polisi, ya, baru dia dimintai keterangan, diwawancara. Nah, si tersangka ini, calon tersangka ini, punya hak untuk didampingi penasehat hukum. Hmm. Nah, kalau BAP itu, tadi seperti dijelaskan, Ruslandi datang setelah BAP-nya jadi. Seharusnya Ruslandi ngajukan perapit. Nggak sah itu penetapan tersangkanya. Karena ada hak dari tersangka yang tidak dipenuhi. Mm-mm. Mal prosedur. Itu kalau benar. Terlebih ada kekerasan. Tinggal dimintakan visum et repertumnya. Tidak sah itu mengambil keterangan atau mendapatkan pengakuan dengan cara kekerasan, itu tidak boleh, tidak diperkenankan. Kalau penasehat hukumnya pada saat itu benar, harusnya dia menempuh upaya hukum untuk memperjuangkan yang dia dampingi. Mm-mm. Kalau dia lakukan itu, kasus berikutnya dia nggak tanda tangan tuh. Iya dong. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Iya, iya. Karena walaupun dia digebukin nih, ya, mau di mana kayak ketika ditangkap, ditendang, diapain gitu ya, itu kan informal. Mm-mm. Biasalah kan sering kita nonton tuh. Ngapain kalian sini? Ngapain? Bubar. Ada yang ditodong lah. Mau lari kan? Jangan lari. Nah, ya gitu-gitu tuh. Ini punyamu ya, ini punyamu. Itu kan bukan BAP. Nah, itu ingat masa lalu itu, teman-teman. Nah, itu bukan BAP. Hanya untuk memastikan kita nggak salah tangkap nih. Gitu loh. Ya kan? Nah, ketika dibawa kantor polisi, dimintailah keterangan secara formal. Bisa BAW, bisa langsung BAP. Hmm. Bisa wawancara dulu, bisa juga langsung berita acara pemeriksaannya ditanda tangan. Nah, kalau dia hadir misalkan, dia tidak mendampingi itu pada waktu itu kan kesalahan. Loh, kok bisa di BAP sebelum ada ini, Pak? Kan dianggap tidak mengerti hukum. Haknya calon tersangka ini ya, didampingi dulu penasehat hukum. Berita acara pemeriksaan itu nanti akan digabungkan berkasnya untuk dikeluarkan surat penetapan tersangka. Bukan setelah jadi tersangka baru didampingi ya. Dari awal dia sudah harus didampingi. Potong bentar, Mr. Bland. Siap, Bang. Ini menurut Ruslandi sendiri. Dia kan bilang dia mendampingi dari jam 11 siang setelah ditangkap dua pelaku kan gitu. Sementara kan pengakuan Ririn dan Prio disiksanya atau dipukul itu kan dari pagi sampai siang gitu. Jadi ya si Ruslandi ya tidak melihat dia ada penyiksaan kan gitu, karena dia masuknya ke kantor polisi itu setelah jam 11 itu siang sampai malam kan gitu. Terima kasih. Iya, betul. Sekarang begini, Bang. Ketika dia tidak menyaksikan penyiksaan itu, bukan berarti penyiksaannya tidak ada. Dia tidak tahu. Karena yang mengalami penyiksaan kan korban. Korban. Tersangka maksudnya. Ya kan? Kalau Ririn sama Prio yang korban penyiksaan. ya. Yang merasakan kan Ririn sama Prio. Iya. Nah, secara fisik pasti tampak dong. Betul. Iya kan? Nah, sebagai seorang
penasehat hukum yang profesional pasti bertanya, kenapa mukamu bengep gitu? Iya. Benar. Siksa pak, bla 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 bla. Bla. Wah ini nggak boleh begini nih. Minta surat pengantar Tapi itu visum. tadi kan, karena dia pengacaranya dari polisi, bukan independen dari keluarga kan gitu. Nah, ya itulah ya. Kita sudah tahu sama tahu lah. Ya makanya tadi saya sampaikan begitu. Maksud saya begini, janganlah mengatakan itu bohong. Bohong itu yang semua dia yang katakan tidak benar, bukan begitu. Lah terus itu bengkok-bengkoknya, bengkak-bengkaknya, tangannya luka itu kenapa? Digigit nyamuk. Karena gini loh, teman-teman mungkin masih ingat peristiwa Cirebon ya, kasus Cirebon. Pada waktu itu kan sempat ditanyakan kenapa bengep. Tapi alasan polisi waktu itu apa? Berantem di dalam sel sama tahanan lain. Ya kan? Masih ingat kan? Dulu beritanya begitu kan? Iya, benar. Ustaz. Padahal semua terdakwa mengatakan saya disiksa pak, disuruh minum air kencing, disuruh ini, disuruh itu, diiniin rokok. Saya disiksa, tapi polisi beralasan bahwa dia berantem itu sama tahanan gitu loh, di dalam sel berantem. Nah kalau yang kayak begini kan nggak bisa. Dia masuk aja udah di door, bagaimana? Nah, lalu kemudian harusnya gitu ya, bagi kita yang maksudnya teman-teman yang tahu hukum, ini juga buat pelajaran buat kita semua ya, karena kejadian-kejadian kayak begini tuh mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kan resiko itu bisa aja ada, entah keluarga, tetangga, teman dan lain sebagainya. Harus kita yang memang yang proaktif. Begitu berurusan dengan hukum, segera cari bantuan hukum. Keluarga, teman tuh proaktif. Hubungin si ini, hubungin si itu, udah dampingin. Jangan sampai ada yang seperti ini. Ketika sudah tanda tangan BAP, mau bilang apa? Langsung penetapan tersangka, udah. Nggak dimintain lagi tuh keterangan. Terus dia mau ngomong sama siapa? Jenguk sama keluarga. Keluarga mau ngapain? Bisa merubah BAP? Nggak bisa. Iya. Akhirnya pemberkasan jalan terus sampai P21. Jalan. Kalau BAP sudah tidak tanda tangani ya jalan. Udah jalan. Nah tapi kalau misalkan keluarga dari proaktif dari awal, terus mengalami seperti itu, langsung ajukan perapit dulu. Ini penetapan tersangkanya nggak sah nih. Iya. Gitu loh. Upaya hukum itu kan dari awal harus ada. Bukan, ntar lah nunggu pembuktian aja di persidangan. Nggak bisa begitu. Karena ruang-ruang itu disediakan. Dari tingkat kepolisian itu sudah disediakan. Gunakan itu sebaik mungkin. Ada yang janggal, ada yang tidak pas. Lakukan upaya hukumnya. Ajukan perapit. Pra pengadilan. Gitu teman-teman. Lanjut Mr. J. Satu lagi Mr. J. Boleh. Ya seandainya kan tadi solusinya kan keluarga atau kerabat itu harus proaktif kan. Ya. Lalu seandainya kejadian hal yang amit-amit ya, misalnya hal yang serupa tuh tetap ditunjuk LBH-nya dari pihak kepolisian. Lalu ada juga kekerasan di situ. Itu bagaimana langkah hukumnya, Mr. Bian? Cabut kuasanya. Tapi kan sudah ditandatangani BAP-nya. Makanya kan sudah tanda tangan BAP, kan cabut dulu ya. Ini langkahnya ya. BAP sudah ditandatangan nih. Berarti otomatis sudah ada penetapan tersangka, ya kan? Tapi kan penetapan tersangka itu ada jarak waktu untuk melimpahkan ke kejaksaan kan? Nah, begitu kita sudah tahu tuh, cabut kuasanya penasihat hukum itu, ganti dengan yang dari kita, dari independen, dari kita ya, dari keluarga. Langsung ajukan perapit. Begitu. Jadi jangan sampai kita diem gitu. Banyak kok banyak sebenarnya gini. Bahkan saya dulu pernah ada temen ya, ada kasus gitu. Dia nggak boleh dijenguk sama keluarganya. Jadi yang warawiri itu ya pengacara yang dirujuk sama
kepolisian itu aja bolak-balik. Ketemu, iya baik-baik aja katanya. Tapi kan keluarga lama-lama curiga. Kok kita nggak boleh jenguk ya, kita nggak boleh jenguk. Akhirnya maksa. Begitu ketahuan bengep ternyata di dalam. Dicabut langsung kuasanya. Padahal si nasihat hukumnya ngomong aman, baik-baik aja. Kemarin saya ketemu katanya. Nah, itu kuasa hukumnya itu bisa dilaporkan tidak kalau seandainya hal seperti itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena gini, tadi kan sempat ada yang Karena tanya kan. menutupi gitu kan. Anak saya ini kan misalnya. Nggak begitu. Ya, karena gini tadi kan ada yang sempat nanya tadi pas saya lagi makan itu. Katanya itu kan Tony RM tuh ngomong tuh, bagaimana kalau nggak terbukti, bisa nggak dia dituntut, dihukum misalkan gitu. Pengacara itu punya hak imun dalam mendampingi kliennya. Dia nggak bisa dituntut secara pidana maupun perdata selama mendampingi kliennya. Nggak bisa. Jadi apa yang dia lakukan itu dia punya hak imun. Kecuali ya, dia melakukan pembunuhan misalkan gitu ya, pidana-pidana tertentu gitu, itu nggak boleh. Tapi kalau selama demi kepentingan kliennya itu kayak Nggak apa-apa. misalkan tadi itu nggak apa-apa, dia nggak bisa dituntut pidana maupun perdata. Kecuali ada perbuatan yang ada pidananya ya. Contoh, Ya ada pidananya. contoh. Ya, contoh banyak Mr. Brand. Suap, ya kan? Suap ya, Hmm. itu nggak Kayak boleh. OC kali dulu itu ya, Bang. Ya Banyak lah banyak, contoh. yang Ronald Tanur juga begitu kan. Nggak enak juga Ronald kita Tanur ngobrol. Heeh. Kita fokus ke sini dulu ya. Oke, saya pancing dulu nih teman-teman nih ya. Jadi gini, urusan polisi udah selesai ketika itu. Aman semua itu, adem semua itu. Mana tuh namanya itu? Indramayu tuh adem, sejuk, aman. Bagaimana tidak? Wih, kasus besar terungkap, tertangkap. Kemudian apa namanya? Dipampang di media-media. Ini pelakunya, udah mantap tuh. Dramatis. Mantap semua tuh. Wah, ini pelaku sudah lari sampai kemana-mana. Oke, sudah bagus. Tidak pernah ada yang nanya-nanya apa buktinya, barang buktinya apa, anunya apa. Semuanya hilang, rusak, nggak bisa di ini, nggak bisa di itu. Oke, itu diem semua itu. Tidak ada yang menanyakan CCTV, tidak ada yang menanyakan handphone. Tetapi setelah sidang, menurut cerita Deki, setelah sidang, lebih-lebih setelah ucapan daripada Priok pada saat membuat, ini saya bilang testimoni ya, tapi dia masuknya ada di eksepsi. Kagetlah semua, dikuatkan dengan suara daripada Ririn, sehingga ramailah di media sosial, di media massa, televisi, podcast, langsunglah kita sambut nih di sini nih. Nah, tadinya juga saya tidak tahu kalau itu kejadian seperti itu. Kemudian merangkailah kita ini dengan apa yang sedang terjadi pada saat itu. Kemudian saya tanya lagi, muncullah motif. Apa sih permasalahannya sehingga dijadikan terdakwa ini toh. Muncullah itu kronologinya seperti ini, motifnya adalah 750.000 dengan dendam. Nah, disitulah mulai saya penasaran ya, Mr. Blind. Disitulah kita penasaran teman-teman. Ya betul. Nah, ada motif pembunuhan berencana kok dengan nilai rupiah yang sangat kecil. Kemudian ada informasi bahwa si Budi ternyata bukan pengusaha rental, jadi sudah makin aneh di situ. Nah, inilah mulailah kita bersuara ya, Mr. Blind. Nah, kemudian Ya, Mr. Blind memiliki analogi ya, analogi. Kalau Mr. Blind mengatakan hipotesa, bagus. Kalau ini yang dijadikan sebagai menstrea motif, karena
340 pembunuhan berencana tidak bisa itu sekonyong-konyong itu tanpa motif itu tidak bisa. Harus ada motif. Nah sekarang Mr. Brian, saya ingin Mr. Brian sampaikan kepada teman-teman hipotesa. Sebenarnya itu ada utangnya kemana, utangnya siapa, hubungannya apa, sehingga maka oleh sebab itu. Silakan Mr. Brian. Iya, yang pertama kalau melihat sebuah peristiwa perkara ya pidana, itu yang harus pertama kali dilihat itu subjek hukumnya. Subjek hukumnya siapa nih? Baru objeknya. Objeknya apa? Oh ternyata pembunuhan. Subjeknya berarti pelaku, ada korban. Nah kemudian kita profiling. Profiling itu dengan melihat profilnya, subjek-subjek ini profilnya apa, hubungannya keterkaitan dengan pelaku dan korban ini apa, gitu loh. Karena itulah nanti yang akan bisa menggambarkan secara umum ya, gambaran umumnya itu, oh ini pembunuhan terjadi karena ini nih, karena dia begini. Itu tuh awalnya tuh, untuk menganalisa sesuatu gitu ya. Nah ternyata dua orang ini kan saling mengenal, pernah bekerja bersama. Ini terlepas dari urusan rental-merental ya. Ini hubungannya dulu nih. Dia berteman, pernah bekerja sebagai sesama marketing. Nah, ya kan? Di BJB. Lalu kemudian, ya di Bank BJB, di Bank Jabar. Nah, kemudian, berarti orang ini sudah saling mengenal nih pertama. Antara korban dengan pelaku, yang diduga pelaku ya, terdakwa saat ini. Nah, mungkinkah ya, seorang teman ya yang sudah mengenal, tahu satu sama lain, kemudian mengenal juga keluarganya, hanya karena uang 750.000 mampu menghabisi si korban, si temannya ini plus keluarganya, termasuk anak-anaknya, gitu, Sadis. ya kan? Nah, kalau dilihat dari perspektif psikologi forensik, probabilitasnya ada, cuman sangat kecil. Karena orang ini, kalau dia marketing, berarti bukan lulusan SMP dia. Minim-minim lulusan SMA. Tingkat pendidikannya sudah sekolah menengah atas lah. Walaupun kita tidak tahu dia kuliah atau enggak ya. Tapi setidaknya sudah sampai SMA. Dan dia tahu perbuatan membunuh itu jelas ada sanksinya. Dari tingkat pendidikan ya. Artinya bukan kejahatan jalanan ini. Nah, lalu kemudian berkembanglah. Ada satu tokoh yang namanya Aman Yani. Ya, Aman Yani ini. Nah, Aman Yani punya utang dengan Ririn 300 juta. Korban punya utang dengan Aman Yani 190 juta. Ya kan? Berarti kan ada persoalan hutang piutang nih. Dengan nominal yang bukan kecil, nominalnya besar. Secara probabilitas, kemungkinan lebih masuk akal ketika uangnya lebih besar. Yang ratusan juta. Nah, hipotesanya atau analisanya, ketika Ririn menagih utangnya kepada Aman Yani bilang, saya belum ada uang saya ada sama Budi. Kita tagih aja sama-sama, gimana? Ya kan? Enggak lah, kamu lah tagih dulu. Misalkan gitu. Saya nggak mau urusan dah, kamu ada yang tagih. Nah, keruwetan urusan itu lebih memungkinkan untuk menimbulkan konflik. Jadi, masing-masing ini punya kepentingan. Nah, di dalam 340 itu harus ada meeting of mind-nya dulu, kesamaan.
kesamaan niatnya. Gue mau duit gue, ya gue juga mau duit gue, tapi duit itu sama dia. Udah kita matiin aja gimana? Itu perencanaan, Sepakat. ya kan? Itu apa namanya? Kesamaan niat. Udah matiin aja udah. Itu kamu deh yang matiin, aku enggak. Itu pun perencanaan. Aku nggak ikut, kamu deh yang matiin karena dia mengetahui ada rencana pembunuhan. Mengenai teknisnya itu berbeda, tapi kesamaan meeting of mind-nya itu terpenuhi dulu di situ, mainstreanya. Nah, motifnya ya untuk mendapatkan uang tersebut. Begitu kira-kira Mr. Z. Itu menurut saya yang lebih bisa dijelaskan dan digambarkan kalau untuk motif gitu. Iya. Terima kasih, Mr. Brand. Iya, siapa namanya? Tara. Kita kan nggak bisa naikkan orang nih, makanya kamu minta, baru saya naikkan. Oke, ada kalimat yang bagus tadi kan, orang dua-duanya itu, Budi sama Ririn tuh, orang pernah dalam satu perahu ya, Lingkup pekerjaan. Bagus nih. Saling kenal kan? Kenal. Iya, nih. Tadi kan kita ngotot-ngototan mengenai mobil nih. Kalau aku kenal Mr. Brand pinjam mobil aku, masa aku gara-gara uang? Ya kan nggak mungkin. Kita ini kenal, teman, pernah satu kantor, aku pinjam mobilmu ya, itu kalau nggak dikasih ya nggak dikasih. Tapi kalau, oh ya silakan, itu teman. Dan kita juga lakukan itu, kalau teman ya nggak pernah bayar lah. Itu kalau lari ke situ itu udah nggak masuk akal ya, itu ya. Oke. Iya. Oke, jadi sekarang kalau misalnya nih Mbak Jelita punya mobil, aku nih kenal baik nih, Mbak Jelita pinjam sebentar ya. Oh ya ini kuncinya, pasti gitu. Gua kau bayar dulu lah. Kayaknya sulit deh, ya nggak Jelita? Iyalah. Betul. Lagian bukti sewa menyewanya itu ada nggak, muncul nggak di pengadilan, Bang? Nggak Ya muncul nggak itu. ada lah. Nggak ada. Nggak ada kan? Makanya itulah, makanya gimana kita nggak mau jadi ini jadi diskusi ya, jadi bahan diskusi ya. Karena kejanggalan itu jelas banget, tampak banget kejanggalannya itu. Karena kalau mau dibilang, tapi kalau seandainya dibilang motifnya utang piutang, memang itu yang masuk di akal, yang lebih logik ya kalau menurut saya ya, yang lebih logik. Nah, kalau seandainya itu dijadikan motif utang piutang, apakah si Ririn ini bisa punya motif? Gitu, Mr. Blind atau Mr. Z? Ya begini jadinya. Sampai saat ini ya, kalau motifnya tadi seperti hipotesaku tadi, Ririn terlibat. Ririn terlibat ya? Terlibat. Tapi belum Tapi tentu bukan dia pelaku pelaku. utama. Ya, belum tentu pelaku atau belum tentu jadi otak pelaku. Tapi dia terlibat. Kalau keterlibatannya itu tidak bisa dipungkiri karena ada sidik jari di situ, ya kan? Nah, cuman ini kan pembunuhan yang lebih dilakukan oleh satu orang, ya kan? Ada dader, ada intelektual dadernya, ya kan? Nah sekarang nanti ini perannya apa? Siapa yang merencanakan itu? Siapa yang nyuruh ngubur? Siapa yang begini? Siapa yang begini? Itu ada semua. Terurailah peristiwa itu. Cuman berangkatnya harus dari motifnya dulu nih. Karena kalau hanya kita mengandalkan motif yang dibangun oleh penyidik, hanya karena dendam sewa menyewa mobil dengan nominal 750.000, stop itu, ruangan itu stop, berhenti, dikotakin itu, kotaknya udah nggak bisa kemana-mana kita. Ya cuma 2 orang ini aja, nggak ada pengembangannya. Makanya aku sengaja mau membuat sebuah hipotesa supaya kita bisa keluar dari kotak yang dibuat oleh penyidik ini dulu.
Nah, Ahmad Yani inilah nanti yang akan mengurai peristiwa itu. Karena Ahmad Yani kan manusianya ada nih, ya kan? Orangnya ada, identitasnya ada, ya kan? Tinggal PR nanti penyidik menghadirkan, atau sorry, Hmm. menangkap si orang ini, gitu. Karena ada laporan juga dari Bank BJB kan, Hmm. udah dilaporkan juga dari Bank BJB. Nah, dia yang akan mengurai peristiwa ini. Kalau dia menyangkal, gugurlah argumentasinya Ririn. Tapi kalau dia membenarkan, maka seperti ceritanya Tony RM bisa diteruskan. Itu poinnya, kuncinya di situ nanti. Oke, oke, supaya teman-teman tahu dulu ya bahwa dakwaan terhadap terdakwa ini 340 atau pembunuhan berencana jangan dirubah-rubah dulu. Motifnya adalah dendam karena uang 750 yang berasal dari sewa mobil yang tidak dikembalikan. Oke. Tetapi di bawah ini ada yang nulis motifnya perampokan. Perampokan itu sama dengan pencurian, dengan kekerasan. Oke, nanti dulu dibahas ini. Saya sapa dulu ini ada Tada Tara. Silakan Tada Tara. Selamat malam. Halo, selamat malam Bang. Malam. Gimana? Eh, Tara di mana nih? Kami di Surabaya Bang. Di Surabaya. Oke, silakan Tada Tara. Ya, saya lihat dari YouTube pertamanya Bang. Ya. Acara Abang ini terus kami cari kok di YouTube yang komentar sedikit ya. Ternyata ini di apa? TikTok. Iya. Ini kan malam Jumat, jadi biasalah kalau malam Jumat jangan bertanya-tanya ya. Oh iya Bang. Ya. Oh, nggak boleh bertanya nih Bang. Bukan, jangan bertanya kenapa sedikit, karena malam Jumat tuh biasanya ada lembur. Oh, siap Bang, siap. Ya silakan, boleh bertanya, boleh. Jadi ini kan menarik Bang ya. Ya. Saya lihat YouTube-nya apa Bang Tony dan segala macam itu ada yang ingin saya tanyakan Bang. Boleh, silakan. Jadi dari pengakuannya si Evan itu di YouTube-nya Bang Tony bahwa yang memegang HP korban Budi yang menyuruh jual mobil itu udah tahu ada CCTV itu Bang yang mengarah ke rumah korban. Iya betul. Artinya kan yang memegang itu kan kalau dari Bang Tony itu kan berarti si Joko. Terus dari Evan yang dia nanya kenapa kok mau kunci mobil taruh di dashboard aja gitu kan, nggak takut hilang kan gitu. Terus jawabannya si Budi yang mengaku Budi itu sudah ada CCTV aman gitu. Artinya si Joko ini orang di sekitar situ Bang, maksudnya udah tahu dia situasi situ. Dan mungkin memang benar saudaranya dari korban gitu. Bisa jadi. Asumsi kan? Asumsi karena Ya, kan oke. si Joko ini kan memang mengaku keluarga korban. Ya, Menurut skenario apa? Asumsinya Bang Tony itu. Terus dari Evan itu bilang itu si Budi aman itu apa? Kunci di dashboard itu aman. Mobil kan di depan rumah korban tuh. Pinggir jalan. Mobil yang pick up yang mau dijual. gadai. Ya yang mau digade. Jadi kemungkinan si Joko itu memang ada itu. Dan dia memang orang deket situ, udah tahu situasi situ, udah tahu. Sudah tahu ada CCTV yang mengarah ke rumah korban itu. Terus mungkin motifnya kalau begitu, kalau benar si Joko itu keluarga korban, berarti itu mau menguasai itu Bang, hartanya keluarga Sahroni itu.
maka dibunuh semua. Iya, iya, iya. Iya, iya, benar, benar, benar. Kalau kalau Joko ya, Ya sekarang kan nambahin gini, dikit bang. Oh lanjut. sekarang gini aja. ya biarin, biarin. Kan itu kan di YouTube yang lain saya lihat itu kesaksiannya Bu Emma atau siapa ya. Mm-mm. Jadi sebelum kejadian itu pihak korban nggak tahu siapa mau beli ayam panggang atau ayam goreng untuk saudaranya yang mau datang. Hmm. Ayam bakar ya. Iya, 5 Katanya ya. dari Tangerang, iya. Hmm. Nah sekarang ada nggak keluarga korban itu memang yang berada di Tangerang yang bernama Joko misalkan? Jangan-jangan si Joko itu yang keluarga yang mau datang itu gitu loh. Hmm. Nah itu aja dulu bang, makasih. Oke, silakan Dr. Brian. Bang, Nah, cerita silakan. Jadi gini, saya pernah lihat di persidangan yang pada saat itu saksinya kalau nggak salah adiknya korban Budi. Kalau masih ada yang ingat atau ada yang lihat itu, tapi saya lupa itu di kontennya siapa atau di YouTube-nya siapa, saya lupa itu. Jadi ada pertanyaan dari Pak Tony bahwa situ kan bilang atau kenal atau bahasanya saya kurang lebih seperti ini. Tahu kan katanya kan Pak Budi itu punya temen yang namanya Joko. Tapi si adiknya ini saksinya ini agak berkelit gitu pada saat dipertanyakan itu. Oh iya, Lalu didesak-desak. yang teman kuliah itu ya. Ingat ya bang? Iya, ha-ha. Jadi di Joko Iya, tuh iya. teman sekolah atau teman apa gitu loh bang? Coba Iya, bang, iya, tahu, gimana tahu. tuh bang? Ya, dia bilang saya tidak tahu, saya tidak tahu. Mungkin saya tahu, begitu-gitu deh pokoknya. Intinya belum dia tahu bila ketemu sama Joko, tingginya berapa, waktu itu sedang duduk, kamu diperkenalkan, iya saya diperkenalkan. Ada memang itu di VT-nya, tapi tidak mengarah ke situ. Itu kan kesaksian dari saksi dari jaksa untuk memberatkan si Ririn dalam kapasitas itu. Tapi tidak mampu memberatkan Ririn pada saat itu. Oke. Cuman dia dikenalkan sama Joko gitu aja. Artinya ya kalau pemahaman saya ya Joko itu ada gitulah ya. Iya, maksudnya gini loh Pak, Mr. Z. Jadi di persidangan itu dicoba dibuktikan bahwa Joko itu adalah kawannya dari si Budi itu. Dan Iya. adiknya ini katanya pernah diperkenalkan dulunya. Cuman di persidangan kan agak berkelit dia kan Ya. pertanyaannya. Jadi bisa jadi kemungkinan Joko ini memang benar ada. Dan kalau seandainya Joko ini benar temennya dia dan mungkin temen dekatnya atau apa, ya barangkali ya tahulah seluk-beluk rumah situ gitu. Iya. Begitu nggak Bang Mr. Z? Ya saat ini tidak ada tuh tidak ada pemikiran ke situ mereka. Kita yang punya ini. Halo, Bu Jelita. Betul. Saat ini mereka di sana itu nggak memikirkan nama ini. Yang memikirkan nama ini itu kita ini. Akhirnya mengkait-kaitkan ini. Oke, sabar dulu. Mr. Blind, coba Siap. di ini dari Tada tadi, dari Tada. Mr. Ji mau nanya ini Langsung. sama Bang Tara. Itu yang beli makanan 5 bungkus tadi ceritanya itu siapa yang beli makanan itu ya? Yang katanya ada keluarganya mau datang dari Tangerang. Yang membeli itu siapa? Pak Haji. Kalau nggak salah istrinya itu. Oh, istrinya? Istri korban itu. Oh, Istri korban kalau nggak salah. Termasuk korbannya juga itu. Oh, berarti Bu Is itu ya. Iya. Ini Wirawiri nih tunggu dia kena kejadian kayak Ririn dulu kayaknya nih, baru dia bisa ini nih. kenapa Bisa. Wirawiri ini? Kenapa Suruh Wirawiri? naik aja Wirawiri. Oh, Wirawiri, kamu nonton aja ya Wirawiri, bang pengikutmu baru 1 kok Wirawiri, Oh alah. baru 1. Oke, sudah membuat resah jadi ya langsung saya. Ini netizen ini harus berhati-hati ya.
pengalaman saya di kasus Subang, bertahun-tahun di kasus Subang itu netizen tuh dipecah belah loh. Jadi kalau boleh saran kita itu fokus sama di prosesnya gitu loh. Ya berpendapat Akun bisa fake, itu saja akun gitu loh. fake, akun fake itu. Terus Yang, Iya, yang kayak gini-gini nih yang bisa menggiring dan akhirnya netizen-netizen yang itu bisa kebawa. Ya, terus boleh nambah lagi bang. boleh, boleh boleh. Bang, boleh. Malam Jumat ini baik saya. Terus kan saya ikuti juga itu. Ternyata Pak Saron ini sebenarnya orang kaya ini bang, punya banyak kos-kosan. Allah itu 750 mungkin. Bukan kos-kosan rumah kan setelah kejadian ini Ya, ya, orang itu mau bayar ke siapa gitu kan? ya. Yang kos terus ternyata itu kan jadi rebutan itu di keluarganya Sahroni itu yang maksudnya yang buka dari Oh, yang pihak 13 pintu itu ya, Bang? iya itu kan terus adiknya di wawancara itu dia ini menyerahkan ke pihak apa berwenang atau apalah dia nggak mengurusi terus ada orang lain saudara jauh gitu. Si Emma itu kan termasuk saudara jauh itu. Iya, iya, dia yang megang itu dari istrinya kalau nggak salah itu. Ya, jadi bisa jadi itu memang sengaja keluarga itu dihabisi untuk menguasai harta-hartanya itu. Makanya di persidangan kenapa kok kayaknya keluarganya itu apa sepakat dengan pihak polisi ya bahwa Ririn sama itu aja gitu loh, bukan yang lain gitu loh. Kayaknya begitu kayak kurang tahu ya. Oke. Oke, biar dia analisa dulu ya. Aku semua tahu kok ininya apa namanya tuh. Silakan Mr. Ben. Analisa dulu satu-satu. Ya, kalau misalkan nih, kita kan ini kan analisa ya. Artinya kita mencoba untuk apa sih kemungkinannya kira-kira? Apa yang membuat perkara ini bisa jadi masuk akal? Gitu. Ya kan? Makanya tadi aku tuh pertamanya bilang itu kita profiling dulu deh subjek hukumnya ini. Supaya kita bisa tahu kira-kira dengan meninggalnya keluarga ini siapa yang paling diuntungkan. Kan begitu teman-teman. Itu kan daya kritis kita ya. Ini ada korban. Bisa contoh nih. Contoh ya. Ada satu orang menyimpan banyak rahasia tentang diri saya misalkan. Nah, saya menganggap orang ini berbahaya suatu saat nanti. Maka saya hilangkan nyawanya. Berarti yang paling diuntungkan dengan meninggalnya orang ini kan saya. Berarti rahasia saya aman. Nah, begitu juga ketika kita melihat suatu peristiwa yang lain. Dari keluarga ini, kalau korban ini semua nggak ada, ya, siapa yang paling diuntungkan? Apakah yang 750.000 tadi? Atau justru ada orang lain? Itu kalau mau menganalisa yang lebih luas, ya. Mungkin, kalau Haji Saroni nggak ada, masih ada si Budi. Kalau si Budi nggak ada, masih ada istrinya. Kalau istrinya nggak ada, berarti anaknya si Budi dong yang warisin. Nah, kalau anaknya nggak ada, warisannya jatuh kemana? Nah, Mr. Z lah. kurang lebih kayak begitu. Hah? Mr. Z. Ya itu kan asumsi liar kita ya. Itu Ya, ya. analisa kita sebagai bagian dari nalar kritis namanya. Nggak salah itu, nggak salah. Kita melihat dari perspektif siapa yang paling diuntungkan ketika korban ini dihilangkan. Ya kan? Karena itu nanti juga bisa memunculkan motif. Ya. Apakah ada pelaku lain lalu kemudian si Ririn dikambing hitamkan? Nah, saya kan pernah bicara begitu sebelumnya. Ya. Ya kan? Nah, makanya penting kita melihat subjek hukumnya ini siapa aja. Nah, lalu kemudian ada nama Joko, ada nama Amaniani, ada nama siapa? Yoga, sama satu lagi itu.
Hardi. Hardi. Nah, muncul nama-nama itu. Nah, kita dapat informasi nih. Walaupun informasi itu masih berdiri sendiri dan belum bisa dibuktikan. Karena kan belum gilirannya pengacara Tony kan untuk membuktikan. Tapi dengan informasi itu nggak ada salahnya juga kita mencoba untuk memprofiling. Ini orang-orang yang disebut ini siapa sih? Ada hubungan apa sih sama mereka-mereka ini? Ada keterkaitan nggak? Ketika mereka dieksekusi atas perintah siapa? Nah, kan begitu kan? Ini kan bukan tercipta dari ruang hampa kan? Pasti ada sebabnya dong. Kehadiran Joko, kehadiran Hardi, kehadiran si... Ini kita bicara versi Tony dulu ya. Aman Yani, kehadirannya Joko, kehadirannya Yoga, kehadirannya Hardi. Atas perintah siapa? Kan begitu. Terus hubungan antara subjek-subjek ini apa? Lalu kemudian terakhir baru apa yang mereka dapatkan gitu. Kalau ngelihat di BAP uang 7 juta, emas yang dijual 3 juta, hasil gadai mobil 13 juta, totalnya cuma 24 juta sekian, 25 juta lah. Hanya itu yang bisa dikuasai. Nggak mungkin kan sertifikat, nggak mungkin kan? Nah, kalau sertifikat pasti ke keluarga dong, bukan ke orang ya. Iya. Kalaupun mereka dapat sertifikatnya, mereka nggak bisa jual juga. Ada hak waris kok. Iya. Hayo, saya Yo. hanya memancing ya. Ayo kita main puzzle. Silahkan dikembangkan sendiri. Ayo kita main puzzle, Mr. Blind. Ya kan, kalau di profilingnya Haji Saroni, katanya orang kaya. Ya kan? Kalau Haji Saroni nggak ada, masih ada Budi. Iya. Kalau Budi nggak ada, masih ada istrinya. Kalau istrinya nggak ada, masih ada anaknya, cucunya Haji Saroni. Nah, kalau mereka semua nggak ada, Wah, kasih saudara jauh dong ya. Enggak, kalau Faraid dia ke orang tua dulu itu. Kalau Muslim ya, kalau ke Faraid dia ke orang tua dulu. Si emang nggak berhak itu. iya, Haji Saroni punya saudara nggak? Punya kan? Iya, berarti kan kalau Haji Saroni nggak ada, berarti ada si Budi. Kalau si Budi punya saudara nggak? Si Budi ada adeknya Saudara yang kandung. dari Nah, Yang ya kemarin udah, disidang tuh. laki lagi. Berarti hak dia semua itu. iya dong. Heeh. Kok cuma berdua kan? Ya kalau nggak salah berdua doang ya. Ya udah. Kalau Haji Saroni nggak ada, berarti milik mereka berdua. Heeh. Kalau si Budi nggak ada, Adeknya yang dapat itu, yang di pengadilan itu, yang jadi saksi itu. istrinya si Budi tetap dapat. Istrinya, oh kalau iya dapat tapi sepersekian ya. Iya, tapi anaknya si Budi dapat juga dong. Kalian ini membicarakan apa? Gitu loh, nggak maksudnya. Warisan. Ya, kalau siapa yang paling diuntungkan gitu loh. Ini saya Kalau mau bicara teori konspirasi yang liar. iya bisa. Aku udah buat ini Mr. Blind. Aku udah buat. Jadi orang kasih tahu nih ya Mr. Blind ya. Oh, ini kemarin sebenarnya sudah diulas gitu ya. Orang yang berada di TKP belum tentu dia pelakunya. Oke. Betul, sepakat itu. Kecuali dia konspirasi, oke? Oke, jadi jangan mengatakan orang kamu pelakunya karena kamu ada di TKP. Enggak begitu. Nah, karena orang berada di TKP belum tentu menjadi pelakunya. Kalau pelakunya sudah pasti ada di TKP. Sekarang nih Mr. Dan kita main puzzle.
dari 3 nama ini, Mr. Blind, dari 3 nama ini, Topawi jenis siji Ririn, Menyanyi. enggak Ririn, Oh, Priyo, Rio. Aman Yani, Budi, sama Pak Saroni, ayo. Hitung-hitungannya. Kalau Pak Saroni, apakah target 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 harus dihabisin, Mr. Blind? Silakan. Kalau dari yang sekarang ya, Ya, terdakwa 2 orang ini nggak ada kaitannya sama sekali. oke. Itu malah nggak ada hubungannya antara Nggak ada hubungannya. Saroni dengan Ririn dengan Priyo, itu malah nggak ada hubungannya. Oke. Termasuk istri anak. Nah, terkecuali mereka ini saksi. Ya, terkecuali mereka ini saksi. Ketika ingin menghabisi Budi, Pak Saroni tahu, lihat, dihilangkan. Enggak, Istrinya, enggak misalnya ini nih misalnya. ya di sisi luar masalah hubungan ini loh, kenalan atau tidak ini loh. Oh ya, nggak ada Saroni kaitannya. ini kenal sama Ririn, Pak Saroni nih kenal sama siapa namanya satu tadi? Priyo. Rio. Nah, coba kita hitung di situ nih. Sehingga Pak Saroni itu menjadi sasaran atau target. Kalau kenal kemungkinan kenal karena teman anaknya kan. Iya. Tahu, Iya. tahu gitu, bukan kenal tapi tahu. Oke, untuk menjadi target kan harus bergaul nih. Iya. Nah, artinya bisa nggak kira-kira nih kalau 2 pelakunya ini, kemudian Pak Saroni ini jadi targetnya? Jauh kayaknya Bang. Kayak saya enggak. Kalau menurut saya Kayak enggak. jauh deh. Iya, tunggu dulu. Jawab aja, jauh, oke ya. Heeh. Oke, berarti kita hilangkan nih. Ya kan, kita hilangkan. Ini di Sumedang loh ini. Di Sumedang. Di mana? Cianjur. Cianjur. Indramayu. Indramayu. Sekarang 2 orang lagi. 2 orang lagi. Ririn, Priyo, Joko. Ayo. Bagaimana nih? Ririn, Priyo, Joko.